Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Susi Saputri, NIM 210404502058, BK1D, Program Studi Bimbing dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa kendala yang terjadi pada proses pembelajaran, baik itu pada proses pembelajaran secara daring maupun pada proses pembelajaran secara tatap muka yang baru dimulai oleh beberapa sekolah di masa pandemi COVID-19. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Profesi Kependidikan. Dosen pengampu Ibu Nur Wahyuningsi Ibrahim, SPD MPD. Pembelajaran daring sudah mulai dihitung sejak bulan Maret tahun 2020 lalu. Maka sudah setahun lebih peserta didik melakukan pembelajaran secara daring. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim memahami kebijakan penghentian aktivitas bersekolah yang diambil oleh pemerintah daerah atau Pemda dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hal ini dilakukan setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan koordinasi dengan semua kementerian, lembaga, dan Pemda. Dalam proses pembelajaran di masa pandemi saat ini, tentunya ada beberapa kendala yang terjadi, baik itu pada proses pembelajaran secara daring maupun pada proses pembelajaran secara tatap muka yang baru dimulai oleh beberapa sekolah. Adapun kendala proses pembelajaran daring, yaitu yang pertama, kendala jaringan. Kendala jaringan kerap terjadi karena proses pembelajaran daring memakai aplikasi yang penggunaannya memerlukan penggunaan data atau kuota yang banyak dan perlu jaringan yang bagus. Kendala ini juga disebabkan karena tidak semua siswa berpusat di wilayah kota. Banyak yang tersebar di wilayah pegunungan yang sulit mengakses jaringan. Tidak hanya di pegunungan, beberapa tempat sering mengalami gangguan dalam mengakses jaringan internet, sehingga siswa mengalami ketertinggalan dalam proses pembelajaran. Kendala yang kedua yaitu banyak siswa yang bermalas-malasan karena pembelajaran dilakukan secara daring. Kebanyakan siswa malas untuk mengumpulkan tugasnya, dan siswa pun tidak jarang terlambat atau tidak mengikuti pembelajaran dikarenakan ketiduran. Kendala yang ketiga yaitu guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dengan kondisi tidak bertatap muka secara langsung, seorang guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan dan memberi penjelasan kepada murid-muridnya. Alhasil, beberapa siswa tidak memahami materi pada proses pembelajaran tersebut. Kendala yang keempat yaitu tidak semua peserta didik terbiasa dan paham menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Zoom, Google Classroom, dan sebagainya. Tidak semua peserta didik itu memiliki media pembelajaran seperti HP atau laptop karena faktor ekonomi. Adapun kendala pada proses pembelajaran tatap muka yang baru saja kembali diterapkan oleh beberapa sekolah, yaitu yang pertama, keterbatasan waktu tatap muka yang seharusnya 5 jam per pekan untuk satu mata pelajaran kini hanya 1 jam dalam beberapa pekan. Kendala yang kedua yaitu peserta didik yang telah terbiasa belajar secara online sekarang harus kembali beradaptasi terhadap proses pembelajaran tatap muka yang waktunya juga terbatas. Karena waktu pembelajaran terbatas, pada akhirnya tidak semua kompetensi dasar dapat diselesaikan. Kendala yang ketiga yaitu kurangnya tata krama siswa dan siswi. Selama siswa melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, tentunya mereka tidak lepas dari alat komunikasi. Sehingga, jika ketika siswa menyalahgunakan alat komunikasi ini, maka alat komunikasi tersebut akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap siswa tersebut. Dari beberapa kendala-kendala yang telah saya sebutkan tadi, tentunya ada banyak lagi kendala-kendala yang dihadapi oleh beberapa sekolah. Contohnya pada SMP Negeri 33 Makassar,
Di situ dari hasil wawancara dengan salah satu guru, itu guru BK, beliau mengatakan bahwa kendala pembelajaran tatap muka, terutama bagi guru BK, ialah guru BK tidak memiliki jam mengajar, sehingga BK sulit berinteraksi langsung dengan siswa. Solusi yang dapat diambil oleh guru BK yaitu guru membuat grup belajar tersendiri via WhatsApp dan berusaha agar siswa tetap aktif walaupun melalui via online. Demikian penjelasan saya mengenai beberapa kendala yang dihadapi oleh beberapa sekolah atau guru pada proses pembelajaran secara daring maupun secara tatap muka yang baru dibuka lagi atau baru dimulai lagi oleh beberapa sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.